Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa mengingat bahwa tujuan kita hidup di dunia, tugas terbesar kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan yang namanya ibadah itu bukan sekedar salat, puasa dan yang semacamnya, namun ibadah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah semua yang mencakup apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu ucapan atau perbuatan, entah yang nampak maupun yang batin. Maka dari yang dijelaskan oleh ulama, kita mengetahui bentuk ibadah itu sangatlah banyak, dan semuanya harus dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus mengetahui skala prioritas, apa yang paling utama, ya, sesuai kondisinya, waktu dan tempatnya. Baik. Berikut 3 kaidah penting agar fokus pada tujuan ibadah. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita yakin bahwasanya dengan kita ibadah, kita akan dimudahkan segala urusannya. Ya. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kita harus yakin ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejenak meninggalkan urusan duniawi, kita yakin Allah pasti akan mudahkan urusan kita. Dan sering kita nukilkan ucapan Ustaz Yazid rahimahullah, jika orang kafir saja urusan dunianya ada gitu ya, diberikan kekayaan duniawi, ya, diurusi istilahnya, maka tentu Allah tidak mungkin menelantarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kaidah yang kedua adalah dengan kita berdoa, ya. Karena kita ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya lafadznya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ketika lafadz azan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sebagai bentuk meminta pertolongan agar dimudahkan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika keluar rumah, kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, sebagai bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga adalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Ya. Ini syarat diterima ibadah, selain ikhlas, selain murni hanya ingin ridho Allah, pengen pahala dari Allah, dan yang kedua adalah tata caranya benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui dan kita ingat sebagai pegangan hidup, bahwa sebenarnya kita itu sangat perlu dengan ilmu. Dengan ilmulah kita mengetahui ya jalan menuju surga. Dengan ilmulah kita mengetahui jalan menuju neraka sehingga kita dapat menghindar darinya. Maka ilmu bagaikan senter, bagaikan cahaya, bagaikan lampu dalam kegelapan, sehingga kita bisa ya berjalan dengan baik dan benar, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Oleh karena itu kita harus semangat untuk terus menambah ilmu dan juga menjaga ilmu dengan murojaah. Ya, karena ada ilmu yang belum kita ketahui dan ada ilmu yang kita lupa, gitu. Makanya perlu di murojaah, makanya perlu dibahas ulang-ulang agar ingat, agar tidak lupa, agar tidak lalai, dan juga menambah karena masih banyak yang belum kita ketahui. Sekali lagi, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, itu sangatlah penting sekali. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Kemudian orang yang punya ilmu, derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Di surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang orang berilmu. Orang yang diberikan ilmu lebih tinggi lagi. Dan dengan ilmu seorang itu akan benar-benar merealisasikan takutnya kepada Allah. Ini beneran takutnya, takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berilmu, dia akan takut sama Allah karena dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meremehkan, tidak akan biasa meninggalkan kewajiban, dan tidak akan biasa untuk melakukan maksiat karena ma'rifatullah, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa takut ya, dengan pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut dengan pengagungan kepada Allah dari hamba-hambaku hanyalah, dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan inilah ilmu yang bermanfaat ya, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus menjadi target kita. Selain kita semangat menghadiri majelis ilmu, jangan pernah ditinggalkan, harus terus semangat tadi, tambah atau murojaah. Dan tidak sampai berhenti di situ saja, namun kita harus juga amalkan ya, buktikan ya, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, sebagaimana kita sebutkan tadi, seorang dapat mengetahui jalan menuju surga. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, entah dengan dia berjalan, maksudnya menempuh perjalanan ke majelis ilmu, atau dengan dia membaca, mendengar rekaman, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini diantara motivasi juga, penyemangat kita untuk semangat menghadiri majelis ilmu, yaitu agar dimudahkan jalan menuju surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan diantara motivasi kita menuntut ilmu, membuat kita semangat menuntut ilmu, karena Nabi SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan buat dia paham agama. Dan tentu kita semua ingin Allah itu baik sama kita. Maka cirinya tadi, Allah pahamkan dia agama, maka kita berusaha untuk memahami agama ini ya. Dan tadi, paham tidak cuma hanya tahu saja, tapi yang bermanfaat.
yang menjadi amal. Berikut kunci agar kita mendapatkan ilmu. Tentu yang pertama niat. Ya. Niat yang lurus, yang tulus, yang karena Allah. Kita belajar ingin kenal Allah, ingin masuk surga. Ya. Ingin tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, ingin tahu apa yang halal, apa yang haram. Yang pertama niat. Ya. Maka dengan niat dia benar-benar akan dapat ilmu. Contoh penerapannya saja misalnya menghadiri majelis ilmu. Agar dapat ilmu, maka dia memang niat mencari ilmu. Ya. Bukan yang lain, bukan sekedar gabut di rumah, bukan sekedar pengen ketemu kawan, bukan sekedar ada konsumsinya. Bukan sekedar kena bulik di traktir kawan. Ya, bukan. Jadi biar kita dapat ilmu maksudnya gitu. Kalau kita pengen dapat ilmu ketika menghadiri majelis ilmu, maka niat kita atur. Kita ini hadir memang pengen cari ilmu, sehingga dapat ilmu. Kenapa mungkin sebagian orang lama menuntut ilmu, entah majelis ilmu atau di pondok, ya, tapi nggak dapat ilmu gitu ya, ya niatnya tadi. Ya, ke pondok misalnya bisa jadi niatnya sekedar ya tadi, sekedar disuruh orang tua, jadi nggak masuk ke hatinya ilmunya. Sekedar ikut arus, ikut awan kawan maksudnya. Ya, sekedar apa namanya? Ada gelar, oh aku ini anak pondok sini. Ya. Sekedar gitu aja, duniawi. Sehingga enggak dapat ilmunya. Kalaupun dapat ilmunya tidak bermanfaat ilmunya. Naudzubillah. Maka ini kunci yang paling besar, paling utama. Atur niat. Bahwasanya kita ke majelis ilmu memang pengen cari ilmu, sehingga dapat ilmu. Ya, sehingga mendapatkan ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat tentunya, bukan ilmu yang sekedar sampai tahu saja. Yang kedua, agar dapat ilmu ya semangat. Ya, semangat menghadiri majelis ilmu. Semangat datang, berusaha untuk hadir, ya, bukan sesuai perasaan lagi kolera kada hadir. Ya. Harus semangat, memperhatikan, serius, ya. Itu bukti, yakni bukti kalau seorang pengen dapat ilmu, serius memperhatikan. Ya. Itu kunci biar dapat ilmu. Ya. Kalau kita lihat para ulama, mereka perjuangan kan seperti itu, sampai jual hal apa aja dijual lah gitu ya, demi bisa hidup dan fokus belajar. Ya. Ataupun sebagian mereka begawi sebentar aja, yang penting bisa makan istilahnya gitu ya, lanjut lagi belajar. Ini pengorbanan. Ini menunjukkan semangat, ya, menunjukkan semangat. Tidak apa bahasa kasarnya selengean kah apa gitu ya, hewe-hewe kah apa gitu bahasanya. Memang serius memperhatikan, bahkan mungkin mencatat, bahkan lagi menghafal. Ya. Sebelum datang majelis ilmu dia baca dulu bukunya. Dia beli bukunya misalnya, atau PDF misalnya, dia baca PDF-nya sebelum datang misalnya gitu ya. Pulang murojaah lagi, ya, minta tanya lagi, tanya kawannya, coba tanya aku tadi. Nah, itu menunjukkan semangat gitu ya. Itu diantaranya. Intinya adalah ada semangat. Ya. Kalau malas-malasan, sesuai perasaan, ya, ilmunya setengah-setengah juga. Ya. Naudzubillah kalau salah paham kan itu. Naudzubillah kalau salah paham. Kemudian kunci agar dapat ilmu berdoa, minta sama Allah, karena Allah yang beri ilmu. Nabi kita disuruh Rabbi zidni ilma. Demikian pula pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian terakhir yang keempat bersabar. Ya, ujiannya berat. Karena tadi ada bosan segala macam. Agak pusing sedikit, lagi api aja kan, alih pelajarannya misalnya gitu. Atau putus asa, misalnya nggak mau nanya, nggak paham, susah paham, nggak mau nanya. Ya, ini nggak sabar namanya. Yang tak sabar nanya, ya, sabar agar paham. Ya, untuk hadir, untuk duduk, sabar. Nah inilah diantara hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan ditolong untuk beramal soleh,
sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.